Ya Allah, jadikanlah aku dan anak cucuku senantiasa mendirikan salat. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ini. رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 قم للعبادة تلقى السعادة قم للعبادة تلقى السعادة تلقى السعادة تلقى النعيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih dapat menjalankan perintah Allah untuk berpuasa dan memperbanyak amal-amal ibadah. Salah satunya adalah dengan sholat, terutama yakni sholat berjamaah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini, yakni surat Al-Baqarah ayat 43, Allah memerintahkan untuk salat, untuk zakat, kemudian warka'u ma'ar raki'in. Maksudnya adalah bahwa kita harus berupaya senantiasa untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Kalau dikatakan ini adalah sebuah kewajiban, tiada keuzuran untuk melaksanakan sholat-sholat secara berjamaah, terutama adalah sholat 5 waktu. Nah, sebenarnya apa yang menjadi keutamaan dari sholat berjamaah itu? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah tafdulu salatil fazzi bisab'i wa 20 darajah, bahwa salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian, yakni dengan 27 derajat. Nah, artinya salat kita sendiri itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan sholat berjamaah. Dengan 1 jamaah, 2 jamaah, 3 jamaah, dan banyak jamaah akan berbeda pahalanya. Kemudian apa yang menjadi manfaat dan hikmah dari sholat berjamaah? Yakni bahwa kita saling bertemu, rukun antar seorang muslim dengan muslim yang lain, seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya, sehingga kita saling kenal dan mengenal satu sama lain. Kemudian memberikan motivasi bagi orang-orang yang enggan untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Selanjutnya adalah sebagai bukti persatuan dan kesatuan kita dalam berkehidupan bermasyarakat dan menghindari perpecah belahan. Kemudian manfaatnya yang lain adalah persamaan derajat di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antaramu adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi yang paling mulia itu bukanlah ia orang yang berpangkat, bukanlah ia orang yang banyak hartanya, yang kaya raya, tetapi orang yang paling mulia di mata Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih yang menjadi aktualisasi sholat berjamaah dalam kehidupan ini? Bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, karena manusia adalah makhluk sosial yang hanya butuh bantuan dari orang lain. Kalau kita ibaratkan sebuah lidi tidak akan dapat bekerja dengan baik, tidak akan dapat berfungsi dengan baik tatkala ia hanya terdiri dari 1 lidi. Contoh, kita membersihkan halaman yang kotor dengan dedaunan, dengan sampah, hanya menyapu dengan 1 lidi,
maka itu akan sangat sulit dan tidak akan mudah dikerjakan dalam waktu yang singkat dan waktu yang cepat. Tapi kalau seandainya kita menyapu dengan sapu yang lengkap, sapu yang kuat, maka insya Allah sampah kotoran akan dapat kita bersihkan dengan cepat. Kemudian sholat, terutama sholat berjamaah, merupakan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maksudnya bahwa kita ini sebagai hamba, tak lain dan tak bukan, tugas kita di dunia ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah bukan dalam artian hanya sekedar mahdhah saja, salat, puasa yang mendekatkan diri kita kepada Allah, melainkan bagaimana ibadah kita sama manusia. Hablum minallah selalu kita jaga, hablum minan nas pun selalu kita jaga. Karena kita hidup di dunia tidak hanya sekedar beribadah, tetapi juga bagaimana kita mencukupi kebutuhan kita di dunia untuk menjadi bekal kita di akhirat kelak. Nah, lantas kalau kita sudah memahami bahwa sholat berjamaah adalah suatu keharusan, sesuatu kewajiban. Bahkan Rasul pernah menjelaskan tatkala ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasul, aku kan ini orang yang buta, orang yang tidak dapat melihat. Apakah aku pun wajib melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid?" Kemudian Rasul menjawab, "Ya, apakah engkau mendengar azan?" "Ya, aku mendengar ya Rasulullah." "Maka engkau wajib untuk melaksanakan sholat secara berjamaah." Nah, namun ada keuzuran, ada dispensasi untuk tidak melaksanakan sholat secara berjamaah. Apa saja itu? Secara umum, yang pertama adalah ketika terjadi hujan yang sangat lebat, sehingga menghalangi kita untuk melaksanakan atau melangkahkan kaki menuju masjid untuk sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, ada angin kencang yang membahayakan keselamatan kita. Yang ketiga, cuaca yang sangat ekstrim, baik cuaca dingin maupun cuaca yang sangat panas. Yang keempat, kondisi berlumpur. Ada pendapat dari mazhab Hanafi, kalau kondisi berlumpur kita boleh untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah. Namun dalam mazhab Syafi'i itu bukanlah merupakan sebuah uzur, artinya kita tidak boleh meninggalkan sholat secara berjamaah. Nah, kemudian selanjutnya, dalam kondisi malam yang sangat gelap. Nah, tapi saat ini kalau seandainya kita sudah hidup di tengah-tengah kota yang sudah banyak lampu, insya Allah ini menjadi sebuah solusi bagi kita untuk sama-sama mendekatkan diri kepada Allah, sama-sama untuk sholat secara berjamaah di masjid. Kemudian ada uzur khusus, yakni antara lain adalah sakit. Dalam kondisi sakit yang menghalanginya atau membatasinya untuk pergi ke masjid. Kemudian yang kedua, dalam kondisi atau ada rasa takut dalam dirinya. Takut ini ada berbagai macam. Yang pertama, takut pada dirinya sendiri. Misal seorang wanita yang takut keluar rumah menuju masjid karena ada orang-orang yang akan menggodanya, yang akan menculiknya. Atau mungkin pada kondisi saat ini wabah virus merajalela mendunia. Nah, kalau seandainya kita khawatir dengan hal itu, ini menjadi sebuah keuzuran bagi kita. Kemudian takut atas harta. Maksudnya apa? Tatkala dititipi harta dan ada kemungkinan
seseorang akan mencurinya, maka ini menjadi sebuah keuzuran khusus. Atau mungkin kita dititipi harta oleh orang lain karena kita khawatir harta itu jikalau kita tinggalkan maka akan hilang. Maka ini menjadi sebuah keuzuran khusus yang diperbolehkan untuk meninggalkan sholat secara berjamaah. Kemudian takut akan keluarga. Maksudnya apa? Misal kita menjaga seorang keluarga kita yang sakit, tatkala ia kita tinggalkan akan membahayakan keselamatannya, maka menjaganya itu merupakan sebuah uzur untuk boleh meninggalkan sholat secara berjamaah. Kemudian terhidangnya makanan, misal kita lagi mau makan kemudian azan berkumandang, nah, maka ini boleh kita dahulukan dulu makan karena tidak boleh ditinggalkan. Kita selesaikan makan, baru kalau seandainya nanti ada waktu kita lanjutkan untuk sholat berjamaah. Kemudian karena kita memakan makanan yang berbau, misal jengkol, petai, durian dan lain sebagainya yang dapat mengganggu kekhusukan orang lain atau jemaah yang ada di samping kita. Nah, setelah kita tahu bagaimana sholat berjamaah itu, apa saja keuzurannya, kemudian yang terakhir ini adalah tips untuk kita berupaya melaksanakan sholat secara berjamaah. Yang pertama, bahwa kita harus memperhatikan jadwal sholat. Karena dalam Al-Quran surat An-Nisa dijelaskan, Allah berfirman, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan bagi orang-orang yang mukmin yang telah ditentukan waktunya. Artinya apa? Ketika kita sudah tahu jadwal sholat zuhur jam berapa, sholat asar jam berapa, sholat maghrib jam berapa, maka mari kita persiapkan sebelumnya, ataukah mungkin kita ada pekerjaan, ada urusan yang lain, maka percepat untuk kita selesaikan urusan itu agar nanti ketika waktu sholat masuk kita sudah langsung bersegera menuju rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita berupaya dengan kekuatan doa, karena doa adalah senjatanya orang-orang beriman. Sebagaimana dalam surat Ibrahim ayat 40, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rabbi'j'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak cucuku senantiasa mendirikan salat. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ini. Nah, demikian, mudah-mudahan kita senantiasa berupaya untuk senantiasa melaksanakan sholat secara berjamaah dan berupaya agar kita terhindar dari kelalaian untuk meninggalkan sholat berjamaah. Mudah-mudahan ini menjadi tabungan kita di akhirat kelak, sebagai saksi bahwa kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jangan lupa subscribe channel Optamiadi ini, dan jika dirasa bermanfaat jangan lupa like, komen, dan share. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.